Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa peringatkan pelaku usaha pakaian bekas ilegal untuk segera berhenti berjualan. Pemerintah akan menindak tegas bahkan menangkap pelaku yang masih melakukan perdagangan barang ilegal. Purbaya juga sudah kantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam. Antaranya warga Jakarta jangan lagi bakar sampah di area terbuka atau wajah Anda akan dipajang di media sosial. Ini adalah sanksi baru yang akan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Lalu bagaimana implementasinya? Dua isu ini akan jadi sajian utama di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita tangis Ibu Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang pecah saat hakim menolak permohonan pra-peradilan anaknya. Sang ibu menyatakan anaknya tidak bersalah dan hanya berupaya membela rakyat. Gak bersalah, kenapa kalian zolimin? Kutuntut kalian di akhirat ya Allah. Kalian gak menjolimin anakku, akan kutuntut di akhirat ya Allah. Ibu Del Pedro Magna Antista tak kuasa menahan tangis. Begitu hakim mengakhiri putusan pra-peradilan Del Pedro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang. Dalam dekapan suaminya, Ibu Del Pedro menegaskan anaknya bukan pembunuh, teroris, ataupun koruptor. Anakku ya Allah, anakku gak bersalah ya Allah. Anakku gak bersalah. Dia hanya membela rakyat ya. Kenapa dijadi seperti teroris? Kenapa dijadi? Anakku gak bersalah. Anakku gak bersalah ya. Anakku bukan teroris, bukan pembunuh, bukan koruptor. Anakku bukan koruptor. Koruptor aja kalian gak bisa tangkap. Sementara itu, para aktivis yang ikut hadir dalam sidang putusan pra-peradilan Del Pedro berseru meminta hakim membebaskan Direktur Lokataru Foundation tersebut. Kuasa hukum Del Pedro, Muhammad Al-Ayubi, menyatakan hakim mengabaikan permohonan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Majelis hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistianto Budiharto menolak permohonan pra-peradilan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Del Pedro telah berdasarkan dua alat bukti sah. 2 September lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Del Pedro Marhaen sebagai tersangka dugaan penghasutan unjuk rasa yang berujung ricuh. Maka terhadap alat bukti yang diperoleh oleh termohon tersebut di atas adalah alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUH. Mengadili 1. Menolak permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya. 2. Membuatkan bidang perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Kita ke kasus hukum lainnya, saudara. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Lukinamo digelar Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibu Prada Luki tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu para terdakwa. Bosong harus pecah, terkutuk bosong semua. Ibu Prada Luki Sepriana tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu para terdakwa yang diduga menganiaya anaknya hingga meninggal dunia. Tak hanya histeris selama persidangan, Sepriana tidak henti-hentinya mengusap air mata.
Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan 6 saksi yang sebagian juga adalah terdakwa penganiayaan Prada Luki, ditambah saksi ibu dan ayah dari Prada Luki. Sidang perdana Prada Luki menghadirkan 1 terdakwa, yakni Komandan Kompi A di Batalion Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 6 saksi juga dihadirkan, yakni ayah dan ibu Prada Luki, serta 4 anggota TNI yang merupakan senior dari Prada Luki. Humas Pengadilan Militer Kupang menyebut pihaknya membagi 3 berkas untuk mengadili kasus ini, yang dijadwalkan akan disidangkan mulai hari ini hingga Rabu mendatang. Ke-22 terdakwa dikenai dakwaan kombinasi dan diancam pidana 9 tahun. Ancaman maksimal hukuman 9 tahun. Kemudian terhadap berkas yang kedua dan ketiga, dakwaannya sama, yaitu dakwaan subsidiaritas. Yang pertama yaitu primer, yaitu pasal 131 ayat 1 untuk ayat 3 KUHP, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 131 ayat 1 untuk ayat 2 KUHP, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar pasal 131 ayat 1 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun. Sorotan lainnya, Saudara, bangunan pondok pesantren At-Tahiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk pada Minggu malam. Satu orang santriwati meninggal tertimbun material bangunan. Warga mengevakuasi 1 orang korban tertimbun reruntuhan bangunan dengan menggunakan peralatan seadanya. Korban bernama Nuri, berusia 15 tahun. Pondok pesantren At-Tahiriyah ambruk karena longsor akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Rongga sejak Minggu siang. Yang perlu bantu untuk membersihkan puing-puing pondok pesantren. Senin pagi, petugas gabungan TNI Polri BPBD Bandung Barat bersama warga membersihkan material bangunan Ponpes At-Tahiriyah yang ambruk. Saat meninjau lokasi Ponpes, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengimbau warga waspada terhadap risiko longsor susulan. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi. Mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Saudara, Bukit Batu Kapur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah longsor. 3 rumah warga rusak terkena batuan besar. Inilah suasana sesaat setelah tebing Bukit Batu Kapur di Dusun Pegawulan Kulon, Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas longsor. Sejumlah warga panik setelah dinding batu kapur setinggi sekitar 50 meter roboh menerjang rumah. 3 rumah rusak akibat terkena bukit longsor. Seluruh penghuni rumah selamat dari insiden ini. Sebagian warga masih khawatir terhadap kemungkinan longsor susulan karena aktivitas tambang di area bukit tersebut masih berlangsung. Ya, ada suara ngempa pohon-pohon patah kena timpahan batu, kata kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi nggak terlalu besar kayak gitu, tapi bersuara karena terus longsor. Posisi saya di rumah lagi juga di sini. Ini apa sih Pak yang longsor Pak? Batu. Tebing batu. Iya, tebing batu. Batu kapur, Mas. Batu kapur. Kenapa nih Pak bisa longsor nih Pak? Pertambangan. Kemungkinan pertambangan. Dari tambang. Pertama yang SOP-nya tidak jelas. Iya. Saudara, bangunan mes yang dihuni tenaga kesehatan di pedalaman Mahakam Ulu, Kalimantan Timur hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini.
Kencangnya angin dan material bangunan yang terbuat dari kayu membuat mes tenaga kesehatan Rumah Sakit Nawacita Data Dawe di Kampung Longlunuk, Mahakam Ulu dengan cepat hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan gudang dan satu rumah warga. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga sumber api akibat korsleting listrik dari gudang. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ada 13 pintu rumah ya yang terdampak, satu rumah warga saudara Aris Menandar. Kemudian alhamdulillah tidak ada korban jiwa, jumlah kerugian sekitar 500 juta. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi bilang proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain seperti LRT hingga MRT. Jokowi juga bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Polemik beban utang bernilai jumbo kereta cepat Jakarta-Bandung Wush berkembang ke desakan pengusutan dugaan korupsi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK serius mengungkap kasus dugaan korupsi Wush. Yudi minta KPK menelusuri ada tidaknya markup dalam perencanaan dan pembangunan Wush. Menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang. Ya, prediksi, kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan, apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemiliknya. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, KPK akan mencari informasi terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Untuk memudahkan dan mempercepat pengusutan, Asep minta pihak yang memiliki informasi menyampaikan hal tersebut ke KPK. Sementara itu, mantan Menko Polhukam menegaskan siap memberikan kesaksian ke KPK terkait kasus dugaan korupsi Wush. Saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, modal sudah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget. Dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Soal isu kesepakatan restrukturisasi utang hingga 60 tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan keengganannya terseret dalam hutang Wush. Sebelumnya Purbaya juga menolak pemakaian APBN untuk pembayaran utang Wush. Purbaya bilang penyelesaian utang jumbo Wush bisa diselesaikan secara bisnis. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Enggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Selain penyelesaian utang jumbo Wush, kini publik menunggu transparansi pengerjaan proyek. Tim Liputan Kompas TV.
Kita ke informasi lain, saudara. Jenazah Nurdia Rahma Reri, warga negara Indonesia yang meninggal di Singapura, tiba di kargo Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Senin pagi. Nurdia Rahmi Reri meninggal dunia karena diduga dibunuh oleh suaminya di dalam kamar hotel di Singapura. Kedatangan jenazah disambut pihak keluarga dan pegawai Balai POM Kota Batam dan Pekanbaru. Jenazah Nurdia segera dibawa ke rumah duka di Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru menggunakan ambulans. Sebelumnya, saudara, almarhumah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel di Singapura pada 24 Oktober lalu. Korban diduga dibunuh suaminya sendiri yang juga merupakan warga negara Indonesia. Usai melakukan aksinya, pelaku yang juga suami korban langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian di Singapura. Menggunakan pesawat apa tadi? Garuda. Dari mana ke mana? Dari Jakarta ya, ke Pekanbaru. Singapurnya kemarin ya sampai. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, posisi pelatih timnas masih kosong. Sejumlah nama-nama yang sempat ramai di media sosial disebut-sebut akan jadi pengganti. Namun PSSI bantah dan menyebut tidak terburu-buru mencari pelatih. Pertanyaannya, kapan akan diumumkan? Ulasannya kami hadirkan setelah jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen melarang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya bahkan dengan tegas akan menangkap pihak yang menolak rencana larangan impor pakaian bekas. Menteri Keuangan Purbaya tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor, bal, pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya menyebut negara rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pemerintah akan memberikan hukuman tambahan berupa denda. Purbaya juga menambahkan telah mengantongi sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas. Ia pun memastikan pedagang pakaian tidak akan kekurangan supplier karena bisa memanfaatkan barang dari produsen dalam negeri. Monitor terus kan di lapangan. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu, yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produsen dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti dia dapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya di penjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Sementara itu sejumlah pelaku usaha baju bekas atau biasa dikenal dengan pakaian thrifting mulai resah. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang wacana larangan tersebut dan membuat regulasi yang jelas agar tidak merugikan UMKM di bidang penjualan pakaian thrifting. Sangat berdampak sih Bang. Mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada. Entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga. Terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril, kita tetap sterilkan dan semoganya ke depannya kita bisa berdampingan dengan brand-brand lokal dengan regulasi yang jelas dari pemerintah. Sangat sedih pastinya gitu karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Isu pelarangan impor baju bekas dalam karung atau balpres kembali mencuat usai penegasan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk membahasnya saat ini sudah bergabung dengan kami anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Sudah ada Pak Herman Khairon melalui sambungan Zoom serta Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Sudah ada Mas Retma Gita Wirawasta yang bergabung bersama saya di studio. Selamat petang, selamat malam Pak Herman. Mas Retma, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Retma terlebih dahulu. Pandangan dari ASIVI sendiri terkait dengan statement yang disampaikan Pak Menkyu seperti apa? Kami sangat mendukung sekali ya, karena ini kan sudah terjadi kerusakan yang masif gitu ya di industri tekstil. Bukan hanya UMKM yang memproduksi barang-barang pakaian saja, tapi kerusakannya sudah sampai ke industri hulu ya, di mana pakaian ini kan diproduksi sebetulnya memang oleh IKM, oleh produsen dalam negeri. Tapi mereka juga kan beli kain di domestik, dia beli benang domestik, sampai serat, sampai petrochemicalnya juga mereka beli dari lokal. Jadi ketika ada kerusakan di hilir, kerusakannya akan masif sampai ke hulu. Jadi ini memang harus kita segera bereskan supaya
tenaga kerja yang kemarin-kemarin banyak yang di PHK juga ini bisa kerja kembali gitu. Jadi memang karena sudah terlalu berdampak, tentunya teman-teman dari ACV sendiri sangat mendukung langkah dari Menkyu. Baik, saya ke Pak Herman. Pak Herman, jika memang langkah dari Pak Menkyu ini segera dilakukan, akan seperti apa dari Komisi 6 sendiri? Ini kan aturannya juga sudah melarang gitu ya. Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu sudah melarang impor pakaian bekas. Ya. Dan kemudian banyak sekali sekarang ditemukan pakaian-pakaian bekas, baik itu dari Jepang, dari Korea Selatan, bahkan ada dari Australia, tentu dari Cina banyak gitu ya. Ini yang semestinya ya ada tindakan yang tegas di awal. Karena betul saya setuju bahwa saya juga beberapa kali saya berkunjung ke pabrik tekstil, semuanya merasa inilah yang menghancurkan produksi tekstil dalam negeri. Jadi di hulu saja sudah hancur, apalagi di garment. Karena harga ini kan juga menghancurkan terhadap harga yang semestinya berlaku umum di pasaran. Kita juga bisa sebetulnya mengisi terhadap para UMKM yang sekarang sangat bergantung terhadap barang impor barang bekas ini, gitu ya. Jadi produksi dalam negeri juga sudah bisa mengisi kok untuk hal-hal seperti ini. Tapi dan kalau regulasi dilarang, ya tidak ada kata toleransi yang memang dilarang. Oke, tapi gini Pak Herman, kalau memang larangannya sudah ada, payung hukumnya sudah ada berdasarkan Permendak nomor 40 tahun 2022 ini. Lalu mengapa sampai saat ini masih banyak ditemukan balpres ini yang tentunya sudah sangat merugikan? Ya itulah saya mendukung penuh terhadap upaya Pak Purbaya bahwa memang pintu-pintu masuk ini kan sangat bergantung kepada bea cukai, sangat bergantung kepada pintu-pintu keluar masuk Indonesia. Yang ini yang harus ketat, kita harus komit, harus konsisten terhadap peraturan. Kalau sudah memang ada larangan, ya semuanya harus sama, tidak ada alasan lain gitu. Dan bagaimana tentu untuk bisa mengganti positioning usaha para UMKM, ya ini kita bicarakan juga. Nanti pada waktu memang ketegasan Pak Purbaya terhadap seluruh aparatur bea cukai yang selama ini menjaga pintu masuk keluar masuknya barang, ya dengan ketegasan itu, sejalan dengan itu ya Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi berbicara, para pelaku tekstil diajak bicara, apa nih yang tentu ini bisa mengisi itu. Bahkan bisa jadi bahwa dengan pelarangan yang tegas ini akan menjadikan peluang terhadap peningkatan tekstil nasional kita. Oke, jika memang itu harapannya, Mas Redma, tentunya ini jadi harapan teman-teman dari APSIVI. Tapi jika memang pelarangan ini akan berlaku dalam jangka waktu yang cepat, dalam jangka waktu pendek, apakah dari teman-teman sudah siap pasokannya untuk memenuhi pasokan ataupun kebutuhan dari masyarakat? Itu pasti ya, karena sekarang stoknya di teman-teman ini stok di industri ya, di hampir semua lini, dari mulai benang, kain sampai pakaian jadi pun stoknya numpuk gitu ya, karena nggak bisa keluar gitu ya, karena kita harus bersaing dengan barang-barang ilegal, itu kan nggak bisa gitu. Nah jadi kalau misalkan hari ini pun dilarang, supply bisa langsung cepat masuk gitu ya. Dan dari sisi kapasitas, kita kan besar nih kapasitas kita untuk garment itu termasuk UMKM itu sekitar 2, juta ton gitu. Itu sangat-sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan kita kan masih bisa ekspor gitu ya. Jadi dari sisi kapasitas, dari sisi kemampuan saya kira tidak ada masalah. Oke, kalau dari segi banyaknya yang akan disuplai kepada masyarakat sudah mencukupi, tapi apakah harganya bisa bersaing? Ya tentu nggak akan bisa. Ini kan nggak bisa dibandingkan antara harga pakaian baru produksi dalam negeri dengan harga pakaian bekas. Pakaian bekas itu dari sana harganya nol. Harganya nol, dia kan buangan gitu ya, buangan. Yang dibeli di sini adalah untuk ganti ongkos logistik sama untuk untung pengepul yang ada di sana gitu ya. Jadi kalau harus bersaing ya nggak bisa, karena kita kan di sini kan harus bayar tenaga kerja, harus bayar listrik, itu kan dibandingkan dengan harga yang nol ya, nggak mana mungkin kita bisa harus bersaing dengan produk-produk yang masuk secara ilegal dan nggak fair gitu. Jadi ya mau nggak gitu ya,
misalkan ada saudara kita gitu ya untuk bikin baju tapi nggak digaji kan nggak mau kan, nggak mungkin kan. Terus mau nggak PLN ngasih kita harga listrik dengan 0 kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya kira nggak bisa dibandingkan masalah harga antara harga yang normal dengan harga yang nggak fair. Gitu. Oke, jadi harganya ini juga tentunya nanti yang akan jadi perdebatan di masyarakat juga. Pak Herman bagaimana? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa thrifting ini adalah cara masyarakat kecil untuk mendapatkan pakaian-pakaian yang bisa dikatakan bagus dengan harga murah. Ya, produk dalam negeri kita juga sudah bagus. Hanya kemarin memang banyak keluhan. Jadi sebelum kami dulu mendorong Kementerian Perdagangan agar melahirkan pelarangan terhadap barang bekas masuk ke dalam negeri, itu karena memang menghantam terhadap produksi tekstil dalam negeri. Nah, ketika kemudian pelarangan itu sudah ada dan terus berlangsung, ini kan menghantam terhadap barang masuk ilegal ini kan deras terus gitu ya, dan terus menghantam terhadap produksi dalam negeri. Otomatis kalau produk dalam negerinya semakin kecil dan kemudian mass production yang nggak bisa diproduksi, ya harganya akan semakin sulit untuk mendekati terhadap harga pakaian bekas, dan pasti harga pakaian bekas lebih murah itu pasti karena memang itu pakaian-pakaian yang sudah tidak digunakan oleh mereka. Jadi ini juga persoalan martabat bangsa. Masa kita sebagai negara yang berdaulat dan memiliki sumber daya alam dan memiliki harkat martabat kita harus menggunakan pakaian bekas. Kita masih bisa memproduksi terhadap tekstil dan garment yang sesungguhnya memiliki kualitas tinggi. Kita juga sering bisa melihat bagaimana produk-produk di luar negeri yang punya brand, yang punya merek, itu juga produksi dalam negeri. Inilah yang harus dijaga oleh kita. Dan pada akhirnya, kalau nanti produk-produk ilegal, apalagi pakaian bekas ini tidak ada, kemudian produksi tekstil semakin bergairah, mass production produksinya semakin besar, harga juga pasti akan semakin turun karena semakin kompetitif. Nah, ini sebetulnya ya harus berpikir jauh ke arah sana. Maka saya setuju, Pak Purbaya sudah memikirkan bagaimana produksi dalam negeri ke depan harus meningkat sejalan dengan upaya secara tegas melarang terhadap ataupun memperlakukan law enforcement untuk para pelaku-pelakunya itu. Bahkan saya setuju backlist permanen ini penting gitu agar ya sudah gitu. Ini adalah lahannya untuk dan momentum untuk meningkatkan produksi tekstil dalam negeri. Oke, kalau dari langkah APSIVI sendiri, punya tidak langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk menekan biaya produksi sehingga nantinya masyarakat juga bisa bergiat kembali gitu untuk membeli produk-produk di dalam negeri ini? Ya, kemarin ini ada yang menarik sebetulnya. Kemarin kita discuss di DEN ya. Di DEN kemarin ada dengan ada beberapa konsultan. Kita bedah analisa dari sisi cost. Kita ini paling murah dibandingkan dengan Cina, kita jauh lebih murah cost ya. Cost tenaga kerja, cost energi, banyak. Mungkin yang kita sedikit lebih mahal adalah cost untuk bunga bank. Dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan ini kita tuh murah. Jadi sebetulnya bukan masalah harga. Masalahnya persaingan kita di market, apakah persaingannya equal atau enggak, apakah persaingannya fair atau enggak. Kalau kita dipaksa untuk ngikutin harga yang enggak fair, harga dumping, harga import ilegal, kan dia nggak bayar pajak, kita harus bayar pajak. Kecuali pemerintah mau kasih kita suruh pajak bayar 0 gitu, mereka kan nggak bayar pajak karena ilegal, dia nggak bayar bea masuk. Gimana caranya kita harus bersaing dengan barang-barang yang ilegal, barang-barang yang nggak fair. Jadi ini bukan isunya, bukan kita yang tidak berdaya saing, ini isunya adalah fairness competition gitu ya, dimana mereka harus equal kalau mau bersaingnya equal gitu. Karena ini jatuhnya sekarang adalah tidak apple to apple ya. Apple to apple gitu. Baik, Pak Herman, yang menjadi sorotan adalah saat ini Pak Purbaya juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah mengantongi data ataupun nama-nama dari mafia ini. Lalu mengapa hingga saat ini belum juga ditindak? Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sejumlah respon dari masyarakat muncul usai wacana larangan impor baju bekas dalam karung atau balpres dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebagian masyarakat ada yang setuju karena menganggap bisa memajukan usaha pakaian dalam negeri. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyayangkan larangan tersebut. Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah,
mungkin dari Menku Perbuaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, men-stop dari luar negeri. Tapi mungkin bagi banyak masyarakat itu disayangkan karena mereka pengguna kan. Karena aku sebenarnya nggak terlalu pengguna thrifting dari luar negeri, jadi aku netral aja sih Kak, nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya, karena saya sangat pecinta thrifting. Selaku pelaku pembeli atau buyer thrifting juga, kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Jadi menurut saya thrifting brand lokal masih kurang dari thrifting brand luar. Jadi dan juga lebih bagus dan lebih murah di brand lokal brand luar. Kalau menurut aku sayang banget sih, karena kan emang banyak anak muda, terutama remaja-remaja yang seumuran aku tuh suka banget thrifting, apalagi emang model-modelnya tuh modis kan zaman sekarang. Jadi kalau bagi aku sendiri emang sayang banget sih untuk dihilangin mungkin. Kalau menurut aku bagus sih sebenarnya ya, tapi harapan aku semoga harganya juga lebih melokal dan lebih remaja friendly gitu, terutama bagi yang mahasiswa-mahasiswa yang emang belum punya penghasilan, terus juga modelnya mungkin lebih trendy dan lebih Gen Z gitu. Yang juga menjadi sorotan adalah bahwa disebutkan nama-nama dari mafia yang melakukan balpres ini sudah dikantongi oleh pemerintah. Saya masih akan membahas ya. Pak Herman, dari DPR sendiri sudah mendapatkan informasi ini kah? Apakah nama-nama dari mafia ini sudah disampaikan ke Komisi 6? Ya, sejak kami dulu membahas dan mendapatkan banyak laporan dari pelaku industri tekstil dalam negeri atas penyelundupan berbagai produk tekstil, tentu pada waktu itu kami juga mendapatkan nama-nama. Dan kami tidak ingin tentu mengeluarkan nama-nama itu sebelum tentu ini diusut oleh aparat penegak hukum. Namanya ilegal. Kalau ilegal ya pasti mereka itu melanggar aturan. Dan kalau ilegal betul, pasti mereka akan lebih kompetitif karena kan tidak kena pajak, tidak kena PPN, dan tentu mereka juga akan mengeluarkan harga dengan sangat murah. Dan barang bekas ini kalau di Amerika ini kan barang buangan gitu ya. Dan dimanapun saya kira juga barang buangan. Barang buangan berarti di sana justru tidak punya nilai. Begitu nyelundup masuk Indonesia menjadi nilai, ya itulah. Dengan harga berapapun mereka akan banting. Oke, tapi begini Pak Herman, maaf saya potong. Maaf saya potong. Kalau kita melihat dari Oke, Pak Herman, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, ini kan gayanya semakin berkembang ya. Kalau bisa dikatakan saat ini semakin menjamur. Jika memang sudah ada nama-namanya, lalu di mana fungsi pengawasan DPR selama ini sehingga mengapa semakin banyak pakaian bekas yang menjamur di Indonesia khususnya? Yang memiliki pintu-pintu keluar masuk kan memang sekarang bea cukai. Aparat penegak hukum silakan saja untuk menindak. Toh kami juga sejak tahun 2008, sejak terpuruknya industri tekstil dalam negeri, kami terus memberikan dorongan dan affirmative action. Bahkan keluarnya peraturan Kementerian Perdagangan nomor 40 tahun 2022 itu juga didasarkan pada laporan para pelaku industri tekstil dalam negeri. Dan ingat, kalaupun kemudian ilegal ini masuk dan seolah-olah murah, sebetulnya ini akan menjadi mahal di kemudian hari. Karena apa? Industri kita akan hancur, semakin kecil, dan kita akan semakin tergantung. Tetapi semakin kita ketat, kita berantas mafia-mafia impor ilegal pakaian bekas ini, industri dalam negeri akan lebih kompetitif, dan insya Allah nanti harganya juga akan mendekati. Karena semakin mass production, semakin besar produksinya, akan semakin terjangkau oleh masyarakat. Kalau dari teman-teman APSIVI sendiri, seberapa besar sih dampak kerugian yang dirasakan? Mungkin bisa dikatakan dari tahun ke tahun. Karena kalau zaman dahulu beberapa belas tahun yang lalu, karena kita tahu bahwa hanya ada di titik-titik tertentu di Jakarta misalnya yang menjual pakaian thrifting. Kalau sekarang kan bisa dikatakan sudah sangat menjamur. Ya ini kan salah satu, ini kan bukan satu-satunya ya penyebab, sebetulnya ada penyebab lain ya. Penyebab lain ini kan importasi ilegal pakaian bekas, ada juga importasi ilegal kain, pakaian baru juga jadi masalah sebetulnya yang ilegal gitu ya. Dan ini kan daya rusaknya semakin lama semakin besar. Anggap kalau kita bicara terutama dalam 4 tahun terakhir lah, dalam 4 tahun terakhir pasca COVID ya, pasca pandemi. Sebelum di 2022 utilisasi kita industri rata-rata
dari hulu sampai hilir itu hampir sekitar 75%. Ya. Nah, sekarang dengan banyaknya barang-barang impor ilegal, impor dumping, termasuk impor ilegal pakaian bekas, kita sekarang rata-rata hanya 45%, artinya hampir terpotong setengahnya. Nah ini turunnya produksi ini tentu akan berakibat pada turunnya penggunaan bahan baku dan PHK. Jadi makanya kemarin banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak PHK. Salah satunya disebabkan oleh praktek importasi ilegal, termasuk importasi ilegal pakaian bekas. Ya, karena dampaknya memang dari hilir ke hulu ya, jadi semuanya akan berkesinambungan. Pak Herman, kalau memang Pak Purbaya menyebutkan akan menambah dampak ataupun mereka yang melakukan balpres ini dengan ancaman hukuman, tidak dengan ancaman hukuman pidana saja, tidak dengan pemusnahan saja, tapi juga dengan denda dan larangan impor seumur hidup. Anda sepakat dengan ini? Ya, saya kira harus begitu. Ya, ketika sesuatu dilarang, ya harus ditegakkan dengan law enforcement yang betul-betul tegas gitu. Dan bahkan kalau semuanya bahwa kita harus menegakkan dengan pemusnahan, dan itu pemusnahan juga butuh biaya lagi gitu. Iya. Jadi memang yang paling efektif adalah bagaimana menutup terhadap pintu keluar masuk, dan begitu mau masuk, kalaupun toh sudah tiba dan diperiksa ternyata itu adalah barang ilegal, harus dikembalikan lagi oleh yang bersangkutan. Itu jangan menjadi kerugian negara ini. Negara ini sudah terlalu lama ini dirusak ya. Perstekstilan kita ini dirusak terlalu lama. Ya. Jadi kalau sekarang ada momentum yang tegas dari Menteri Keuangan, mari kita dukung. Karena ini adalah upaya juga untuk memajukan industri tekstil dalam negeri. Oke, lalu langkah apa yang akan dilakukan pemerintah bersama DPR sendiri? Apakah akan melakukan penertiban terhadap pelaku thrifting kecil, dalam hal ini adalah penjual, atau bisa langsung mengejar mafianya? Secara sektoral ini kan memang bea cukai di bawah Kementerian Keuangan. Dan sekarang Menteri Purbaya sudah menyampaikan akan menindak tegas. Saya kira kita dukung ya upaya ini. Yang kedua tentu akan memblacklist terhadap perusahaan-perusahaan yang selama ini menghiraukan atau mengabaikan terhadap regulasi negara yang melarang terhadap impor barang bekas. Dan bahkan sih saya setuju tadi dengan asosiasi, selanjutnya sebetulnya bukan hanya barang bekas pakaian, tetapi juga impor ilegal tekstil. Ini juga banyak masuk. Nah ini juga yang harus diberantas gitu ya. Kalau semuanya pintu keluar masuk ini betul-betul dijaga sesuai dengan regulasi, saya kira inilah akan menjadi awal kebangkitan kembali industri tekstil kita. Kita pernah berjaya di industri tekstil dan bahkan bisa menguasai pangsa pasar internasional. Nah kalau dirusak terus oleh illegal trading seperti ini, ya saya kira ke depan kita akan semakin kecil dan akan semakin tidak kompetitif. Nah kalau apple to apple kemudian dibandingkan terhadap harga, ya akan semakin mahal karena semakin tidak kompetitif, semakin tidak efisien. Tapi kalau produksinya semakin besar, ilegalnya kita tangkal, dan kemudian masyarakat Indonesia juga cinta dengan produk-produk dalam negeri, inilah kebangkitan kita. Dan ekonomi kita akan lebih baik. Kalau ekonomi kita lebih baik, daya beli masyarakat juga mampu untuk bisa memberi produk dalam negeri, dan saya kira ya ke depan ini juga akan menjadi trigger terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, kalau dari dugaan Anda sendiri, mafianya ini pemainnya orang-orang dari mana sih, Pak Herman? Ya, menurut saya sih ya itu saja gitu ya. Saya mungkin tidak untuk menyebutkan nama gitu, tapi Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ya, Pak Purbaya sudah mengantongi semua itu. Oke. Jadi selanjutnya langkah dalam jangka pendek ini apa yang akan dilakukan pemerintah dan DPR sendiri untuk mengusut tuntas termasuk law enforcement. Dan saya kira ketegasan untuk bisa menegakkan aturan negara itu adalah bagian terpenting di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Oke, itu tentunya menjadi harapan kita bersama. Mas Redma, ada tidak saran yang ingin diberikan teman-teman sebagai pelaku usaha untuk terus mendorong agar thrifting dan juga balpres ini tidak semakin menjamur dan bisa segera dituntaskan? Ini kan gini ya, ini praktek ini terjadi karena 3 elemen yang ngokali-kong nih. Yang pertama tentu ada oknum bea cukai di situ, karena ini kan masuk lewat pelabuhan-pelabuhan besar. Ya. Yang kedua karena ada pengusaha yang importir. Yang ketiga ini adalah ada backingnya di belakangnya, backingnya orang-orang kuat nih. Jadi
Pak Purbaya yang pertama harus dilakukan adalah pertama bersihin dulu nih bea cukainya nih. Karena informasi-informasi, praktek-praktek seperti itu, modus-modus semuanya ada di oknum-oknum bea cukai di tempat dia sendiri. Artinya di bawahnya Pak Purbaya ya? Pak Purbaya harus bersihin dulu. Yang kedua, nah baru bisa nindak pengusahanya, importirnya. Hanya dengan melarang tidak memberikan izin impor aja juga belum tentu selesai. Kalau di sini masih mau bantu nih oknum-oknum bea cukai, karena dia bisa aja hari ini dilarang, besok dia bikin perusahaan baru untuk ngimpor lagi karena masih ada petugas-petugas oknum-oknum yang bisa bantu dia. Jadi ini harus dilakukan. Yang kedua, setelah ini dibereskan law enforcement-nya, yang harus dibenahi adalah aturan sistem prosedur impor. Nah ini banyak lubang tuh di situ. Jadi ini harus simultan dikerjakannya gitu ya. Jadi dari sisi law enforcement sama perbaikan prosedur import. Jadi jangan ada dikasih lubang-lubang lagi gitu. Oke, kalau dari teman-teman APSIVI sendiri sempat tidak sih mendengar nama siapa pemain besarnya? Kalau untuk pakaian bekas ini kebanyakan orang-orang retail ya, orang-orang retail dan orang-orang logistik. Ini orang-orang yang di industri logistik, jadi bukan di industri tekstil ya. Kalau di tekstil ada lagi pemain-pemainnya yang biasa ngimport kain ilegal gitu ya, benang, dumping gitu. Itu kita tahu nama semua. Tapi kalau di sini memang pemainnya kebanyakan pemain-pemain di logistik. Nah, memang ada backing-backingnya juga yang orang-orang kuat lah gitu ya. Jadi kenapa sih ini sudah lama? Misalnya bidangnya apa? Di politik, bahkan kami dengar di aparat pun ada gitu ya yang jadi backingnya gitu ya. Tapi saya kira backing ini kalau pemerintahnya tegas itu akan mundur lah, karena dia tahu ini kan melanggar hukum. Jadi sebetulnya yang perlu ditindak tegas pertama adalah tadi dulu oknum petugas bea cukainya, baru pemainnya gitu. Pemainnya gitu. Anda optimis dengan gerakan Purbaya? Harusnya ya, karena memang kemarin-kemarin yang banyak ditindak adalah pedagangnya. Ini salah nih, salah kaprah nih. Kalau sekarang kan karena pedagang ketika tidak ada barangnya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau sekarang pedagangnya dikerak-kerak tapi barangnya masuk terus kan juga percuma nih. Jadi saya kira memang sudah tepat importirnya. Jadi hulunya penyebab utamanya yang harus ditindak. Nah, kita kan tinggal tunggu aja nih Pak Purbaya kapan dia mau membersihkan bea cukai gitu ya. Yang terlibat pasti banyak gitu ya. Karena ini kan pelabuhan-pelabuhan besar gitu ya. Dan kapan Pak Purbaya mau nangkap para pemainnya ini. Oke, Pak Herman, dapat bocoran dari APSIVI nih, pemainnya bisa saja orang-orang besar, bisa politisi, bisa juga aparat. Betul tidak sih? Hanya sekedar sampai betul tidak sampai situ? Yang pasti importir ya, yang pasti ini pemainnya adalah importir. Dan kalau di belakang ada backup ya, pada setiap illegal trading, yaitu pasti ada yang bermain. Dan saya kira memang ini harus memiliki standar moralitas yang tinggi. Utamanya ya bea cukai. Ya saya setuju bahwa bea cukai harus dibersihkan dulu oleh menterinya. Dan setelah itu tentu blacklist untuk beberapa perusahaan importir yang sampai saat ini mengabaikan terhadap pelarangan impor barang bekas itu. Dan tentu pada akhirnya bagaimana law enforcement ini harus terus ditegakkan di pintu keluar masuk barang. Utamanya yang tentu barang ilegal ini. Kalau barang ilegal lebih murah dan yang pada akhirnya akan menghantam industri dalam negeri. Oke, Pak Herman, butuh waktu berapa lama sih supaya kita bisa tahu juga kapan targetnya, baik itu dari pemerintah, baik itu dari DPR untuk menuntaskan permasalahan ini? Sejak kami mengeluarkan ya, kami dulu dorong karena banyak sekali dari pelaku industri tekstil dalam negeri mengadu kepada Komisi 6. Kemudian kami mendorong Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan atas pelarangan barang bekas pakaian nomor 40 tahun 2022. Semenjak itu semestinya memang tidak ada lagi barang masuk impor barang bekas pakaian itu gitu. Nah kalau masih ada ya berarti ini masih ada pelaku, dan Pak Purbaya sekarang mengangkat ini sebuah momentum penting ya, momentum penting. Dan saya berharap Pak Presiden tentu pada akhirnya juga menginstruksikan kepada siapapun seperti halnya untuk memberantas terhadap para pelaku ilegal lainnya ya. Ada ilegal perkebunan, ada ilegal pertambangan, dan sekarang harus masuk dalam ilegal-ilegal itu supaya diberantas karena ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan produksi dan ekonomi dalam negeri juga. Baik, terima kasih
Pak Herman Khairon, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dan juga Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Mas Retma Gita, sudah bergabung dan juga memberikan perspektif. Mudah-mudahan ada langkah tegas dan juga langkah nyata baik itu dari pemerintah dan DPR untuk mengawal ini. Terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun sejumlah infrastruktur berkelanjutan. Apa saja capaiannya? Informasinya usai jeda. Saudara, 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran, sudah banyak pula program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya dengan peran Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Menteri Dodi Hanggodo. Nah, saudara, Kementerian Pekerjaan Umum membawa visi mewujudkan Indonesia Maju dalam mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan berkelanjutan. Visi ini akan terwujud melalui Tri Asa Pembangunan PU 608. Ini adalah pedoman strategi pembangunan infrastruktur PU untuk 5 tahun ke depan dengan target utama meliputi efisiensi investasi atau ICOR di bawah 6, lalu pengentasan kemiskinan ekstrim menuju 0% serta pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Kami rangkumkan untuk Anda, saudara, beberapa capaian Kementerian PU dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis Presiden Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum mendukung swasembada pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan saluran dari bendungan di 2 daerah, pembangunan irigasi lanjutan di 3 daerah, dan rehabilitasi jaringan irigasi di 15 daerah. Lalu Kementerian PU juga memperkuat jaringan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah. Nah, hal ini untuk mendukung konektivitas jalan daerah terutama yang terhubung dengan kawasan produksi pangan, perikanan, perkebunan, dan industri, serta memperlancar pendistribusian energi guna mendukung swasembada pangan dan energi. Ada lebih dari 1.500 km jalan baru dan peningkatan jembatan. Inpres ini juga meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan daerah, yakni penanganan jalan lebih dari 1.200 km dan jembatan sepanjang 155 meter. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan akan ada lebih dari 11.000 titik pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat IBM di tahun 2025. Nah, saudara, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini akan melibatkan lebih dari 106.000 pekerja program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI. Lalu, lebih dari 4.500 pekerja untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Lebih dari 11.700 pekerja untuk program sanitasi berbasis masyarakat SANIMAS. Kemudian sekitar 456 pekerja untuk program tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS3R. Nah, lalu lebih dari 14.800 pekerja untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, serta sekitar 642 pekerja untuk program sanitasi lembaga pendidikan keagamaan, sanitasi LPK. Nah, saudara, capaian Kementerian Pekerjaan Umum lainnya adalah menyelesaikan renovasi 166 sekolah rakyat rintisan dan memulai pembangunan 104 sekolah rakyat permanen. Selain itu, Kementerian PU juga telah menyelesaikan pembangunan program hasil cepat terbaik atau PHCT, revitalisasi madrasah sebanyak 591 madrasah di tahun 2025. Nah, revitalisasi ini akan terus bertambah hingga mencapai 1.000 lokasi di tahun 2026. Kedepannya, visi Kementerian PU 2029
fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, inklusif, dan memberikan dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saudara, setelah jeda, kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam soal warga Jakarta yang diminta jangan lagi bakar sampah di area terbuka atau wajah Anda akan dipampang di media sosial. Kami punya bahasannya soal wacana sanksi sosial bagi pembakar sampah ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sanksi pidana sebenarnya sudah diatur dalam peraturan daerah, namun masih ada warga yang membandel dan dengan sadar membakar sampah di area terbuka. Pemerintah juga akan memaksimalkan CCTV yang sudah beroperasi di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di permukiman untuk memantau aktivitas warga. Sering sekali kita dengungkan, bahkan bukan hanya di pemerintahan Bapak Pramono Anung dan Rano Karno, tapi juga sebelum-sebelumnya, namun kita tahu masih sering terjadi dan Dinas Lingkungan Hidup sekarang juga mengeluarkan inovasi aturan baru, inovasi dalam terkait dengan sanksi baru, yaitu sanksi sosial yang menurut kami tujuannya cukup baik, yaitu untuk menimbulkan efek jerah ya, karena kalau kita bicara soal denda kadang-kadang ada ketidakmampuan untuk membayar dan lain-lain, dan tentunya itu tetap akan diterapkan, tetapi untuk menjadikan masyarakat itu aware siapa-siapa yang melakukan ini, dan yang bersangkutan juga menjadi malu lah tentu ya. Kalau kita bicara sanksi sosial kan lebih ke sana. Sekarang kan udah banyak sebenarnya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa setiap kita jalan itu ada aja CCTV-nya gitu ya. Mungkin kita jalan di depan walaupun kita nggak sadar ada kita melihat, tetapi tentu di setiap pemukiman, perumahan, dan juga di sudut-sudut jalan tuh ada. Dan ke depan tentunya itu juga akan diperbanyak demi menjaga keamanan dan kenyamanan di kota kita. Nah, saudara, pengelolaan sampah sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008. Dalam pasal 29 berbunyi larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan pengelolaan sampah yang dengan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Lalu dalam undang-undang yang sama tentang pengelolaan sampah di pasal 40 diatur pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pelaku pembakaran sampah di ruang terbuka di Jakarta bakal dikenakan sanksi sosial berupa publikasi wajah di media sosial dan ruang publik. Lalu apakah cara ini membuat pelaku jera dan mendorong perubahan perilaku warga atau malah hanya jadi sanksi sosial tanpa solusi? Kita akan bahas hal ini, bagaimana sanksi sosial ini akan diterapkan nantinya dengan dua narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ada Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang komunikasi publik, dan Mukri Priyatna, Direktur Eksternal Eksekutif Nasional Walhi. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Walhi dulu deh. Kalau tadi Bung Ciko sudah punya prolognya tadi di berita pengantar. Saya tanya Walhi dulu. Sejauh ini respons Anda soal rencana pemerintah memajang foto pelaku pembakaran sampah sebagai bentuk efek jerah. Bagaimana, Mas Mukri? Nah, ini kan yang pertama harus didengar publik itu, bahwa pemerintah ini kan menyoal yang pertama terkait dengan polusinya yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Jadi asapnya ya. Maukah dia dikaitkan dengan terkait dengan adanya unsur partikel plastik di dalamnya ketika terjadi hujan? Buat kita sebetulnya ini menjadi penting. Kalau begitu ceritanya, maka pemerintah juga harus berlaku adil. Apa contohnya? Misalnya limbah-limbah yang mengandung unsur B3 itu kan harus dibakar pada prakteknya sekarang ini. Terjadinya dibakar dan itu juga menghasilkan asap. Contoh limbah-limbah dari rumah sakit seperti itu. Nah, apakah itu juga akan berlaku sama walaupun tadi dalam pasal 40 kalau tidak dia menggunakan dengan metode yang telah ditentukan oleh pemerintah misalnya seperti itu, apakah juga akan mendapatkan sanksi? Yang kedua, apakah benar penghasil polusi asap dalam hal ini dari pembakaran sampah itu lebih nomor satu dilakukan oleh masyarakat? Apakah tidak kemudian diverifikasi bagaimana kemudian industri-industri yang masih menggunakan bahan bakar batu bara? Coba diperiksa ada berapa datanya, di mana saja, industri apa saja. Apakah juga itu tidak menjadi bagian atau pihak yang harus dikenakan sanksi? Nah, terkait dengan sanksi, saya kira kan begini,
bahwa semuanya itu ada sebab akibat. Yang saya lihat misalnya ya, kami perhatikan memang di bawah-bawah itu betul mereka membakar sampah-sampah plastik, terutama sisa-sisa makanan kemasan, makanan-makanan ringan, termasuk juga air dalam kemasan. Itu banyak sekali ditemukan. Nah, kalau kemudian pemerintah hanya memilih jalan muaranya tanpa juga menyetop dari hulunya, itu juga tetap akan menjadi persoalan. Orang tuh tidak cukup dengan hanya rasa malu, karena kita lebih penting bagaimana kemudian balik lagi kepada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu kan sudah diatur bagaimana mengurai untuk mengurangi volume sampah, memilah mana yang organik dan non-organik, itu kan mulai dari tingkat RT. Yang Anda maksud dulu ini siapa, Mas Mukri? Ya pemerintah sendiri. Ya apalagi sebetulnya di Jakarta tuh jauh lebih enak ya buat kita melihatnya. Kenapa? Misalnya RT itu punya insentif dari pemerintah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah ini akan menjadi jauh lebih bijak sebelum diambil keputusan tersebut, didayagunakan dulu aparat pemerintah di tingkat RT ini. Disosialisasikan bahwa satu, jangan dulu dihentikan atau ditiadakan untuk membakar sampah terutama yang mengandung plastik. Yang kedua, kalau kemudian sudah disosialisasikan, barulah kita rasa itu cukup tepat untuk memberikan sanksi sosial. Nanti saya akan juga minta Bung Ciko untuk menjawab nih. Yang pertama tadi soal apakah pembakaran sampah ini menyumbang polusi terbesar dari polusi yang ada di Jakarta, apakah tidak ada faktor lain? Kalau kata Mas Mukri tadi pembakaran atau pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara misalnya, lalu juga ada limbah medis, lalu tadi mendayagunakan juga infrastruktur dan juga aparat yang ada di tingkat RT RW, dan menyediakan juga fasilitas pengelolaan sampah yang baik di tingkat yang paling kecil. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas pelaku pembakaran sampah di ruang terbuka di Jakarta yang bakal dikenakan sanksi sosial berupa publikasi wajah di media sosial dan ruang publik. Nah, tapi tadi saya tanya ke Bung Ciko sebagai staf sus Gubernur Jakarta. Tadi ada masukan dari Mas Mukri, dari Walhi, bahwa sebelum itu diberlakukan alangkah baiknya juga kita siapkan dulu infrastruktur dari bawah untuk pengelolaan sampah, misalnya di tingkat RT. Lalu juga tadi ada pertanyaan dari Mas Mukri, apakah pembakaran sampah ini menjadi sumbangan terbesar polusi di Jakarta? Atau jangan-jangan ada yang lebih besar, seperti misalnya pelaku industri yang masih menggunakan batu bara dalam industrinya. Bagaimana menjawab hal ini, Bung Ciko? Pertama, apa yang disampaikan oleh Mas Putri tadi tidak ada satupun yang salah. Sungguhnya memang kalau kita bicara soal sumber polusi itu kan ya kita tahu kendaraan bermotor. Tadi masih ada pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Masih banyak juga industri-industri yang melakukan pembakaran sampahnya walaupun dengan alat-alat yang berbeda tadi. Nah, kalau kita mau perdebatannya masuk ke dalam undang-undang, misalnya tadi disampaikan juga oleh Mas Putri, jadi ada alat-alat pembakaran yang memang diperbolehkan dilakukan pembakaran tersebut. Tapi terkait dengan sanksi sosial yang akan diberlakukan bagi warga yang membakar sampah, sesungguhnya ini adalah respon terhadap masifnya laporan masyarakat. Masifnya laporan masyarakat di seluruh seantero Jakarta melalui Jaki, melalui X, akun media sosial, Instagram dan lain-lain yang memang cukup membuat kita melek mata bahwa hari-hari ini masih ada juga warga yang melakukan hal tersebut. Walaupun tadi disampaikan juga dalam undang-undangnya udah ada dendanya, udah ada pidananya dan lain-lain. Nah, tetapi artinya ada kekurangan terkait dengan efek jera atau efek dalam tanda kutip takut ya, karena kadang-kadang banyak sekali aturan-aturan. Sebenarnya kan idealnya aturannya cukup di apa yang sudah ada tertera di sebelumnya, idealnya begitu. Tapi permasalahannya di negeri kita ini memang kadang-kadang aturan itu dianggap sambil lalu, dan seringkali memang itu jujur salah dari aparat itu sendiri, atau pemerintahnya sendiri yang tidak tegas melakukan penindakan, baik itu ke atas maupun ke bawah. Ya kita juga sepakat dengan Mas Mukri, tentunya kita nggak mau menjadi pemerintah yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah ketika melakukan penindakan, penertiban dan lain-lain. Tapi tentu hal ini masih dikaji, belum keluar sebagai aturan resmi ya, tetapi ke depan sepertinya tetap akan dibuat seperti ini.
Dan kita tunggu saja nanti, mudah-mudahan apakah ini akan ada efek jerahnya, ya belum akan tahu sampai diberlakukan aturan tersebut. Ya, belum ada aturan yang mengikat begitu, tapi sudah dirancang gitu kira-kira Bung Ciko. Tapi kita boleh dong dikasih gambaran bagaimana sebenarnya mekanisme penerapan sanksinya sendiri untuk mereka yang melanggar atau membakar sampah sembarangan dan akhirnya diekspos di ruang publik termasuk di media sosial. Saya belum mengetahui secara detail banget ya terkait dengan ini. Tapi yang saya pastikan adalah ya kita bisa mendapatkan foto, gambar, itu kan bisa dari CCTV atau dari rekaman-rekaman lain yang tentunya bisa dilakukan juga oleh warga yang lain gitu ya, dan kemudian melapor dan lain-lain. Tetapi hal tersebut tentunya mekanismenya harus lebih jauh lagi dikaji, karena ini kan nggak bisa juga kita akui bahwa aturan seperti ini tidak bisa langsung begitu saja diterapkan tanpa kajian, tanpa juga melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak asasi atau apapun. Tapi intinya ada masukan dan ada ide untuk melakukan ini dan sedang dikaji secara khusus yang kemudian ke depan kita lihat nanti bagaimana penerapan. Oke. Balik lagi ke Mas Mukri. Mas Mukri, tidak ada yang salah dari yang Anda katakan kalau kata Bung Ciko, ini semua betul dan Pemprov akan paralel terus juga menjalankan atau menegakkan aturan-aturan tadi. Hanya ini ada keluhan yang masif dari masyarakat dan diakomodir oleh Pemprov. Nah, jadilah ada aturan sanksi seperti ini. Respons Anda bagaimana? Ya, ada satu hal penting ketika misalnya sanksi itu akan digunakan melalui penampilkan wajah pembakar sampah melalui media sosial. Nanti kalau kita nggak waspadai, ini substansinya hilang. Kenapa? Kalau tanpa verifikasi, bisa jadi pokok perkaranya dari asap itu beralih kepada Undang-Undang ITE. Oke, ya. Karena ini melanggar privasi begitu ya? Betul, padahal pokok perkara itu soal asap yang dihasilkan dari sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan nggak sesuai dengan yang saya pikirkan ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi alat pintu masuk untuk kepentingan para investor yang punya desain sampah, gitu ya. Punya kepentingan untuk menyodorkan proyek ini loh Pak, kalau nggak berasap, ini supaya nggak bising, ini alatnya. Kenapa? Karena kita pada saat Pak Gubernurnya Pak Anies pernah melakukan kontra terhadap hal itu. Seperti itu. Jadi jangan sampai Pak Haji Pramono Anung ini juga ketipu. Jangan sampai, kalau mau niat baik kita gotong royong aja lah. Misalnya begini, ditanya, Walhi punya data apa, temuannya apa, tolong bantu kita gotong royong. Gimana caranya yang efektif? Misalnya apakah kita kalau mulai dari tingkat RT seperti apa yang baiknya? Kita pengennya lebih mengedepankan untuk cara-cara yang baik ya gitu ya. Jangan sampai kemudian hilang pokok perkara asap menjadi Undang-Undang ITE. Harus dipermalukan. Kalau gitu ini ya, kalau gitu saya tanyakan lagi ke Bung Ciko, udah dipikirkan belum kalau ini nanti jangan sampai ini berbenturan dengan Undang-Undang ITE yang bisa punya delik melanggar privasi warga misalnya gitu, Mas Bung Ciko? Ya itu tadi, makanya kan saya bilang masih dikaji. Kan salah satu kajiannya tentu tadi seperti tadi, apakah ini ada unsur pelanggaran HAM misalnya, ya kan tidak aja, ya, atau ITE, ya kan, dan lain-lain. Dan inilah saya senangnya kalau dalam diskusi-diskusi ini kita menghadirkan NGO berbobot seperti Walhi yang tentunya dapat memberikan banyak masukan. Terima kasih Mas. Itu lagi dikaji Mas Mukri, karena ya bisa jadi berbenturan juga. Tapi saya tanyakan juga Bung Ciko tadi yang disebut oleh Mas Mukri, pokok perkaranya, pokok masalahnya, apakah juga ada kalau bukan jaminan kepastian bahwa mereka ini juga benar-benar jera gitu, akhirnya tidak melakukan hal serupa di kemudian hari? Ya kita kan selalu tidak bisa tahu mengukur kejeraan seseorang atau individu sebelum hukum itu juga diterapkan. Kita lihat nanti kalau memang jadi diterapkan, dan tentunya apapun yang akan dikeluarkan oleh Pemprov, apalagi terkait dengan sanksi, pastinya akan melalui kajian yang begitu komprehensif dan mudah-mudahan juga sesuai dengan norma-norma maupun aturan-aturan hukum. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Mukri, saya akan betul-betul make sure dan tentunya Pak Pramono Anung yang kalau menonton ini juga pasti akan memastikan betul bahwa tidak ada titipan-titipan kepentingan daripada apa-apa yang menjadi kebijakan dari Pemprov DKI. Baik. Ya, Mas Mukri kan tadi juga mengatakan bahwa baiknya juga dikelola dari bawah dulu, dari sub yang paling terkecil dulu,
lingkungan masyarakat, memberdayakan RT, RW. Tapi saya juga ingin tanyakan bagaimana mengelola sampah, mengedukasi masyarakat di bawah, terutama dari tingkat yang terbawah begitu, supaya ya perilaku-perilaku yang seperti ini juga tidak muncul di wilayah Jakarta yang juga bisa ya sedikit banyak menyumbangkan polusi begitu, Mas Mukri. Nah, ini memang tantangan tersendiri nih. Di banyak praktek, misalnya rumah tangga sudah berupaya ngikutlah apa kata ketentuan undang-undang tentang persampahan. Ya umumnya di rumah tangga itu memang dibaginya cuma 2, sampah organik dan organik cuma 2. Nah, yang ketika dia dipilah khususnya sampah plastik itu juga pemulung dengan sendirinya. Cepat itu misahin, ini benda nih bermanfaat. Nah, yang cilakanya ketika sudah masuk dari Sokli, dimasukkan ke dalam mobil dump truck, itu diaur-aur. Nggak terpilah lagi. Itu juga menjadi masalah. Ya. Di rumah tangganya udah bener, sampai mobil dump trucknya aur-auran. Karena kenapa sih Sokli juga milihin tuh, ini manfaat nih, plastik. Gitu ya, lebihnya udah aurin. Jadi memang nggak boleh dilepas ketika dari Sokli masuk ke dalam mobil dump truck itu, dibiarin. Itu yang sering banyak kita jumpai ya dalam praktek keseharian di tingkatan mulai rumah tangga sampai dengan Sokli. Nah, itu juga yang harus juga dibantu oleh Pemprov sepertinya edukasi publiknya, Bung Ciko, bagaimana nih? Sepakat Om Radi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Om Radi. Jadi tentunya apa yang menjadi penyampaian dari Mas Mukri ini masukan-masukan yang baik bagi Pemprov. Baik. Saya juga tanyakan terakhir deh nih ya ke Bung Ciko. Banyak daerah masih bergantung ke TPA nih, tempat pembuangan akhir yang sudah penuh. Kalau menurut Anda dari pemerintah Provinsi Jakarta, mengapa sistem reduce, reuse, recycle ini masih sulit diterapkan sih di lapangan? Ya memang ini kan terkait dengan budaya, terkait tadi juga keterbatasan terkait dengan sosialisasi, terkait dengan penyuluhan-penyuluhan di bawah. Ya, memang ke depan tentunya kita di Pemprov DKI Jakarta dan saya rasa seluruh warga Jakarta juga memahami bahwa apabila sebuah kota ini ingin maju, ingin sejahtera, ingin kenyamanan itu ada, keamanan terjaga, tentunya partisipasi seluruh stakeholders itu sangat dibutuhkan. Jadi salah satunya itu tadi, Walhi misalnya tadi Mas Mukri juga sudah menawarkan, ya kita duduk bareng bagaimana kita ke depannya untuk mengelola sampah ini. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang kita apresiasi dan ke depan dalam pemerintahan Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang baru berusia 8 bulan ini, mudah-mudahan ke depan akan lebih ada hubungan-hubungan yang lebih erat lagi dengan stakeholders lain, sehingga masukan-masukannya juga tidak terbatas dari pihak itu saja, sehingga kita juga bisa sama-sama mengelola kota kita bersama. Soal bakar-membakar sampah ini memang menyebalkan. Saya juga punya pengalaman begitu ya, kalau tetangga bakar sampah, asapnya masuk ke rumah ini memang sangat-sangat mengganggu, apalagi soal kesehatan ya, bisa juga terkena ISPA dan segala macam. Tapi ya itu tadi, meskipun ada usulan menindaklanjuti keluhan warga dengan memajang foto pembakar sampah sebagai sanksi sosial, alangkah baiknya juga ada pengelolaan sampah yang lebih holistik juga dari Pemprov Jakarta yang secara paralel bisa diterapkan supaya ya berkesinambungan penanganannya untuk pengelolaan sampah di Jakarta ini. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim, staf khusus Gubernur Jakarta telah bergabung bersama kami, dan juga Mas Mukri dari Walhi, termasuk perspektifnya yang sudah disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami juga punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam soal pemerintah Malaysia yang meminta maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo sesaat lagi. Saudara, melalui pernyataan tertulis, Radio Television Malaysia RTM sebagai stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia minta maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo. Dikutip dari akun resmi media sosialnya, RTM Malaysia menyampaikan permohonan maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Republik Indonesia saat KTT ke-47 ASEAN. Dalam pernyataan, RTM Malaysia mengakui hal tersebut adalah kesalahan serius. Selain meminta maaf, RTM Malaysia juga berjanji akan terus meningkatkan pengawasannya. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia.
Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia terjadi saat KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam sesi siaran langsung pada hari Minggu 26 Oktober 2025, pembawa acara salah menyebut nama Prabowo Subianto dengan sebutan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa salah sebut nama itu terjadi saat para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia tiba dalam rangkaian acara KTT ASEAN. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Radhi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Sampai jumpa.